Ku yakin saat kau berfirman, ku menang karena kau menjaga hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita siapkan bacaan kita yang terambil dari Imamat pasal 4 ayat 13 sampai 21. Jika Bapak Ibu sudah menemukannya, mari kita bersatu di dalam doa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, dengan penuh ungkapan syukur kami kembali datang dalam hadirat-Mu. Kami mensyukuri atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, untuk setiap kebaikan Tuhan yang kami rasakan hingga saat ini. Tuhan, pada malam hari ini kami hendak membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan kuasai hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga Tuhan kami dapat memahami maksud dari kebenaran firman-Mu, dan kami dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Imamat pasal 4 ayat 13 sampai 21 yang menyatakan, jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja itu segenap umat Israel, dan jemaah tidak menyadarinya sehingga mereka melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan dan mereka bersalah, maka apabila dosa yang diperbuat mereka itu ketahuan, haruslah jemaah itu mempersembahkan seekor lembu jantan yang muda sebagai korban penghapus dosa. Lembu itu harus dibawa mereka ke depan kemah pertemuan. Lalu para tua-tua umat itu harus meletakkan tangan mereka di atas kepala lembu jantan itu di hadapan Tuhan. Dan lembu itu harus disembelih di hadapan Tuhan. Imam yang diurapi harus membawa sebagian dari darah lembu itu ke dalam kemah pertemuan. Imam harus mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan memercikannya 7 kali di hadapan Tuhan di depan tabir.
Kemudian dari darah itu harus dibubuhnya sedikit pada tanduk-tanduk mezbah yang di hadapan Tuhan di dalam kemah pertemuan, dan semua darah selebihnya harus dicurahkannya kepada bagian bawah mezbah korban bakaran yang di depan pintu kemah pertemuan. Segala lemak harus dikhususkannya dari lembu itu dan dibakarnya di atas mezbah. Beginilah harus diperbuatnya dengan lembu jantan itu, seperti yang diperbuatnya dengan lembu jantan korban penghapus dosa. Demikianlah harus diperbuatnya dengan lembu itu. Dengan demikian, imam itu mengadakan pendamaian bagi mereka, sehingga mereka menerima pengampunan. Dan haruslah ia membawa lembu jantan itu keluar perkemahan, lalu membakarnya sampai habis seperti ia membakar habis lembu jantan yang pertama. Itulah korban penghapus dosa untuk jemaah. Demikianlah pembacaan Alkitab. Tuhan Yesus bersabda, "Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman-Nya." Terpujilah Tuhan Yesus, haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat GPIB Benowo Surabaya, Shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu? Saya berharap kita semua dalam keadaan yang sehat dan dipenuhi oleh penyertaan dari Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada malam ini bagi saya menarik. Kenapa? Karena bacaan pada malam hari ini berbicara mengenai penghapusan dosa. Kita menyadari tentu bahwa kita ini manusia yang berdosa. Kita sering kali melakukan kesalahan-kesalahan. Bahkan lebih parahnya lagi, kita sangat jarang untuk meminta ampun kepada Tuhan atas dosa-dosa yang telah kita perbuat. Disinilah letak kemenarikan dari tema renungan malam hari ini yang berjudul Kurban Penghapusan Dosa Dunia. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, Martin Luther, seorang tokoh reformasi gereja, pernah berada dalam posisi yang mempertanyakan soal surat penghapusan dosa yang dilakukan oleh pemerintahan Gereja Katolik Roma atau yang disebut indulgensi. Indulgensi merupakan sarana penghapusan dosa umat pada saat itu yang didapatkan dengan cara membeli. Lebih jauh lagi kita melihat sebelum kehidupan Luther, ada sebuah tradisi bangsa Israel yang bertujuan untuk melakukan penghapusan dosa umat. Dalam tradisi bangsa Israel, penghapusan dosa dilakukan dengan cara mengorbankan sesuatu, atau yang paling sering dijumpai ialah mengorbankan binatang. Pengorbanan dalam rangka penghapusan dosa sangat mudah dilakukan oleh umat Israel. Akibatnya, mereka pun semakin sering melakukan dosa. Karena mereka berpikir ada pengorbanan yang mereka lakukan dan selanjutnya mereka akan diampuni oleh Allah. Tentu dari hal ini kita dapat berpikir bahwa kok Allah semudah itu ya? Bukankah kalau umat Israel terus-terusan berbuat dosa dan kemudian mereka berkurban dan diampuni, itu berarti Allah sedang dipermainkan oleh mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena pada hakikatnya kurban dilakukan untuk memperbaiki hubungan antara umat dengan Allah atas dosa yang mereka lakukan. Lalu apa sebenarnya yang Allah rasakan ketika bangsa itu terus-menerus berbuat dosa, lalu berkurban? Yang perlu kita ketahui dan perlu kita sadari Bapak Ibu, Allah hanya ingin satu hal dari kehidupan umat. Allah menginginkan seluruh umatnya untuk hidup kudus di hadapannya. Allah menginginkan umatnya tidak bernoda atas kesalahan yang diperbuat oleh mereka sendiri. Allah menginginkan umatnya bersih dan tidak bercela. Ketika itu semua ada pada umatnya, maka relasi antara Allah dan umat akan menjadi relasi yang baik dan ada dalam kedamaian. Nah, inilah merupakan syarat mutlak di dalam hubungan antara umat dengan Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Allah tidak menginginkan manusia binasa dari hadapannya dikarenakan dosa-dosa yang mereka lakukan kepada Allah. Sebagai umat yang berdosa, sebenarnya dari mana mereka tahu kalau pengorbanan itu dapat menghapuskan dosa-dosa mereka? Jangan-jangan itu memang menjadi sebuah cara Allah menanamkan sebuah pikiran bagi umat pada waktu itu untuk mereka sadar bahwa Allah tidak menginginkan mereka berdosa. Namun itulah manusia, Bapak Ibu, kadang tidak sadar dan terus melakukannya. Kurban dalam kitab Imamat membawa kita pada pengertian tentang penebusan Yesus Kristus bagi dosa umat manusia. Kurban dalam kitab Imamat ini penting karena memberikan kepada kita latar belakang untuk memahami kebenaran sentral iman Kristen mengenai pengorbanan Yesus Kristus yang menebus kita dari dosa. Makna pengorbanan itu sendiri hendak memperlihatkan bahwa pengorbanan itu untuk menghapus dosa umat manusia dan pengorbanan yang Yesus lakukan hendak memperbaiki dan memantapkan relasi umat dengan Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat kehidupan sekarang ini barangkali tradisi Israel soal pengorbanan tidak lagi kita lakukan untuk menebus segala dosa-dosa kita di dunia ini. Kita tidak perlu jerih lelah untuk mempersiapkan serangkaian ritual kurban atau bahkan mengeluarkan uang yang begitu mahal untuk membeli lembu jantan muda untuk kita kurbankan. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 mengatakan bahwa Allah telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yakni Yesus, untuk mengorbankan dirinya bagi kita umat manusia. Yesus menyelamatkan hidup kita dari dosa-dosa dunia ini. Kita tidak lagi berada dalam penghukuman Allah akan dosa, tetapi kita berada pada kedamaian Allah yang sejati itu. Tidak perlu lagi berkurban sampai berkali-kali, karena Yesus mati di kayu salib sudah cukup untuk menebus dosa-dosa kita dari dahulu sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pemahaman umat yang kudus itulah kita saat ini sebagai orang yang ditebus oleh Yesus Kristus. Kekudusan yang kita rasakan begitu mahal dan tak ternilai harganya. Bahkan oleh seekor lembu jantan muda pun tidak sebanding, karena Yesus berkurban hanya satu kali dan itu cukup untuk selama-lamanya. Namun terkadang itu masih menjadi problem bagi kita saat ini ketika kita tahu bahwa Yesus telah menebus, kita masih saja berbuat dosa lagi dan lagi. Seakan-akan kita sudah memegang kunci keselamatan kekal, tetapi tidak mensyukuri akan hal tersebut. Ingatlah Bapak Ibu, saudara-saudari, walaupun Allah telah mengorbankan anak yang tunggal bagi kita umatnya, bukan berarti kita bertindak semena-mena akan hal itu. Kita harus bersyukur atas hal itu, karena Yesus telah bersedia menjadi kurban penghapus dosa kita. Itulah sebuah anugerah penghapusan dosa yang telah kita terima untuk selama-lamanya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika melihat dari keadaan bangsa kita, akhir-akhir ini dalam masa pandemik kita dapat melihat banyak orang yang mengorbankan nyawanya bagi orang lain. Para dokter dan tim medis lainnya meninggal untuk menyelamatkan nyawa orang lain. Pengorbanan yang mereka lakukan layaknya seperti pengikut Kristus. Hari ini dalam masa pandemi kita juga diajak untuk menjadi kurban seperti Yesus. Tidak perlu mengorbankan nyawa kita bagi orang lain, tetapi paling tidak kita dapat mengorbankan keinginan kita yang ingin berpergian keluar rumah. Paling tidak kita tidak menjadi orang yang membawa virus bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita mencoba untuk menghargai anugerah dari Allah itu dengan tidak lagi berbuat yang tidak sesuai dengan kehendak Allah atau menodai diri sendiri dengan hal-hal yang salah di hadapan Allah. Kita mencoba untuk menguduskan diri karena kita telah ditebus dan sudah bersih. Maka dari itu, ketika kita mampu untuk menguduskan diri, itu berarti kita siap untuk menerima penebusan dosa oleh Yesus yang mati di atas kayu salib itu.
Sebuah penebusan yang gratis tetapi tidak murahan. Tuhan memberkati kita. Amin. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib-ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib-ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus